Kasian kalau sudah begini. Vietnam jadi bahan ejekan media Eropa usai nekat tantang Rusia untuk uji coba. Pengakuan kelas Rafael Struijk soal jadi striker di klubnya. Begini katanya. Pemain keturunan Indonesia sebentar lagi gabung klub teratas Liga Belgia. Gak nyangka sampai ditertawakan begini. Media Eropa sindir Vietnam yang nekat akan beruji coba dengan Rusia. Dikabarkan Rusia akan mengirimkan tim untuk melawan Vietnam dan Thailand dalam laga persahabatan selama kalender FIFA September. Pertandingan tersebut akan digelar di Vietnam. Rencananya pertandingan Rusia melawan Vietnam akan digelar pada 5 September 2024. Setelah itu Rusia menghadapi Thailand pada 7 September 2024. Media Eropa Sport News 5 menyarankan Rusia untuk mencari lawan di bagian Eropa saja atau di benua Afrika. Kami cukup kaget dan lucu saja jika laga ini benar terjadi. Sebaiknya Rusia mencari lawan di Eropa atau bisa mencari tim kuat di Afrika saja, tulis media tersebut. Sementara itu, legenda sepak bola Rusia, Alexander Mostovoy merasa lucu menanggapi tim nasionalnya akan melawan dua tim Asia Tenggara. Alexander Mostovoy memberikan kritik terhadap rencana pertandingan itu. Lucu bagi saya ketika mendengar nama-nama tim ini, ujarnya dilansir dari Siam Sport. Pertandingan ini tidak masuk akal. Anda bisa bermain dengan siapa saja, tetapi Anda harus menghargai diri sendiri, bahkan jika Anda dilarang oleh FIFA. Jika dilihat dari peringkat FIFA memang terpaut jauh. Rusia di ranking 33 dunia, sementara Thailand di posisi 101 dan Vietnam di peringkat 115. Rusia dilarang oleh FIFA buntut dari invasi ke Ukraina. Beberapa negara Eropa juga menolak bertanding melawan Rusia. Terakhir, FIFA melarang Rusia tampil di kualifikasi Piala Eropa 2024. Larangan itu sampai batas yang belum ditentukan. Sementara itu, Vietnam dan Thailand gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga mereka memerlukan lawan untuk laga di kalender FIFA. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September mendatang. Rafael Struijk mulai menikmati perannya sebagai striker. Dia sukses menjalani debut starter saat ADO Den Haag bersua VVV Venlo di Liga Belanda Sabtu 10/8. Tampil dari menit pertama, Struijk bermain selama 60 menit sebelum pelatih dari JK Leipzig terpaksa melakukan pergantian. Hal ini terjadi karena satu pemain ADO mendapatkan kartu merah dan mereka yang sedang unggul berusaha mempertahankan posisi. Laga berakhir cukup adil dengan skor imbang 1-1. Bertugas sebagai striker, Rafael Struijk menjelaskan bahwa dia tetap bermain melebar. Apalagi, dia merupakan winger dan mulai sering menjadi striker saat di timnas Indonesia. Ya, saya bermain musim lalu, juga di satu sisi kanan luar kiri juga penyerang. Sebenarnya di mana-mana penyerang, kata Rafael Struijk dilansir dari kanal YouTube Haag Landen Football. Menariknya, sebelum mendapatkan panggilan ke timnas, posisi pemain berusia 21 tahun ini adalah winger kiri. Dengan misi pencarian striker skuad Garuda, Shin terpaksa menerima Struijk sebagai penyerang tengah. Awalnya, tentu bukan hal yang mudah karena dia kali ini bertugas sebagai andalan utama di lini depan. Perlahan, dia mulai beradaptasi dengan baik dan mengunci satu posisi di lini depan timnas. Pemain kelahiran Leidschendam ini juga menyadari hal tersebut. Menjadi striker ADO, dia tetap menjalani peran utamanya dengan bermain melebar. Ini dilakukan untuk membuka ruang bagi Alex Schalk agar bisa terus menyerang. Saya bukan striker yang benar-benar tinggal di lini tengah. Saya mencoba untuk sering menyelam ke sudut. Itu benar-benar permainan saya karena saya juga seorang striker, lanjutnya. Meski senang menjalani debut, Struijk mengakui bahwa bertugas sebagai striker tidak mudah. Apalagi, di tim senior dia menghadapi bek yang memiliki postur ideal. Namun, hal ini akan jadi pelajaran berharga untuk pertandingan selanjutnya. Ya, dukungan saya pikir saya memang mendapat dukungan dari pemain lain. Tetapi mungkin apa yang Anda katakan itu tidak benar-benar tampak seperti itu karena saya menghadapi dua pemain tengah yang besar dan tentu saja sulit jika Anda mendapatkan bola langsung kepada Anda, ujarnya.
Mantan pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald dikabarkan bergabung dengan klub divisi 1 Liga Belgia, Royal Antwerp FC. Kabar bergabungnya pemain yang memiliki darah Indonesia itu ke Royal Antwerp FC dikabarkan oleh Transfer Watch. Royal Antwerp FC asal Belgia akan memperkuat diri dalam jangka pendek dengan Jairo Riedewald yang bebas transfer, tulis Transfer Watch. Mantan pemain Ajax ini kontraknya dengan Crystal Palace berakhir musim panas ini, dan karenanya tersedia dengan status bebas transfer. Jika resmi bergabung dengan Royal Antwerp FC, ia akan kembali bertemu rekannya Toby Alderweireld. Diharapkan Riedewald akan menandatangani kontraknya dengan Royal Antwerp dalam beberapa hari mendatang, tulis Transfer Watch. Jairo Riedewald bermain untuk Crystal Palace pada medio Juli 2027 hingga Juli 2024. Pada Premier League musim 2023-2024, Jairo hanya tampil dalam 9 pertandingan Crystal Palace. Gelandang bertahan 27 tahun itu hanya mencatatkan 2-30 menit bermain. Dalam 9 laga itu, ia bermain menghadapi tim-tim besar seperti Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Sementara itu, sebelumnya penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dikabarkan bergabung dengan FC Veendender. FC Veendender adalah tim promosi divisi 1 Liga Belgia musim ini. Sebelumnya, Ragnar Oratmangoen menjalani masa peminjaman di Fortuna Sittard dari FC Groningen. Sejatinya, kontrak Ragnar di FC Groningen baru berakhir pada Juni 2025. Akan tetapi, ia tidak masuk skema tim FC Groningen untuk musim 2024-2025.